Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati pengurus Yayasan Pondok Pesantren Hikmatus Syarif, yang kami hormati pula Kepala Madrasah Aliyah Hikmatus Syarif, yang kami hormati Kepala Madrasah Sanawiyah Hikmatus Syarif, yang kami hormati pula segenap asatiz dan ustazah, yang kami hormati Wali Santri Baru Pondok Pesantren Hikmatus Syarif, singkatnya hadirin dan hadirat yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan segenap rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, kesempatan sehingga kita dapat berkumpul dalam acara yang insyaallah berkah ini. Kedua kalinya salawat beserta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena berkat beliaulah kita dapat merasakan nikmatnya Islam dan iman. Susunan acara serah terima Santri Baru Pondok Pesantren Hikmatus Syarif Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah Salut Narmada tahun pelajaran 2021-2022 Salut 21 Juli 2021 yang bertepatan dengan 11 Zulhijjah 1442 Hijriah. Dengan susunan acara sebagai berikut. Acara pertama pembukaan, acara kedua pembacaan Fatihah dan sholawat Nahdlatain, acara ketiga laporan panitia PPDB Pondok Pesantren Hikmatus Syarif Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah Salut 2021, acara keempat sambutan pengurus Yayasan Pondok Pesantren Hikmatus Syarif, acara kelima serah terima dan pembacaan ikrar serah terima, acara keenam tausiah, acara ketujuh doa, dan acara terakhir adalah penutup. Baiklah, marilah kita buka acara ini dengan melafazkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua pembacaan Fatihah dan salawat Nahdlatain yang dalam hal ini akan dipimpin oleh Al-Ustaz Zulkifli SPDI. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Li sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidil anami wa li sairi ikhwanihil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihimil kirami ajma'in. Al-Fatihah. Li sahibil hizbi wat tariqati maulana bil madaris wal masajid muassis Nahdlatul Wathon Syekh Muhammad Zainuddin ibn Abdul Majid Al-Fansari wa li usulihi wa furu'ihi wa li muhibbihi. Al-Fatihah. Li jami'il ulama'il 'amilin wal awliya'il 'arifin wa li walidina wa li masyayikhina wa lin nahdiyyin wan nahdiyat wa li jami'il muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. Fatihah yang terakhir kita niatkan sebagai doa sesuai dengan hajat kita masing-masing. Semoga Allah mengijabahnya. Bisri asrarul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalliya wa tusallim ala sayyidina Muhammadin sairil anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in, wa an tu'ammira Nahdlatal Wathoni wa Nahdlatal Banati bi furu'ihima ila yaumiddin, wa an tansurana wa tabtaha alaina wa tarzuqana wa tahfazana wa taghfir lana wa li jami'il muslimin. Ya Allah, Ya Hayyu Ya Qayyum, La ilaha illa anta. Demikian, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Acara ketiga, laporan panitia PPDB Pondok Pesantren Hikmatul Syarif Nahdlatul Ulama Diniyah Islamiyah Salut 2021 yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Al-Ustaz Abdul Bari SPD. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahu dahu ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati seluruh pengurus yayasan, Kepala Madrasah MA/MTS Putra dan Kepala Madrasah MA/MTS Putri yang sama-sama kita hormati. Mudah-mudahan dipanjangkan umurnya, mudah-mudahan diberikan kekuatan untuk memberikan kontribusi yang baik untuk Pondok Pesantren Hikmatul Syarif ini. Dan yang sama-sama kita hormati juga seluruh Dewan Asatidz wal Ustadzat yang alhamdulillah hampir semua hadir di acara ini untuk menyambut kedatangan santri baru di pondok pesantren ini. Dan yang kami hormati juga seluruh aulia uttulab, para wali santri yang alhamdulillah pagi menjelang siang ini dengan semangat Nabi Ibrahim yang melepas anaknya yang masih belia, insyaallah diwarisi oleh seluruh wali yang ada di sini, siap melepas anaknya untuk dididik dan dibina akhlak al-karimahnya di Pondok Pesantren Hikmatul Syarif ini. Kemudian yang sama-sama kita banggakan seluruh santri baru yang sekitar 98% sudah hadir di tempat ini. Mudah-mudahan dengan ketulusan niat yang ikhlas membuat kalian semua betah dan semangat untuk belajar di pondok pesantren ini. Jadi para pengurus yayasan dan seluruh asatidz, kami akan menyampaikan laporan ketua panitia dari panitia PPDB. Yang pertama kami laporkan bahwa pendaftaran kami buka selama 22 hari, yaitu dari tanggal 9 Juni sampai tanggal 30 Juni. Dan alhamdulillah yang mendaftar jumlahnya semua 253. Terdapat peningkatan dari tahun sebelumnya. Dengan rincian MTS Putra jumlahnya 72 orang, MTS Putri 97 orang, MA Putra 31 orang, kemudian MA Putri 52 orang, yang bersumber dari berbagai asal ya, berasal ada dari Lombok Barat yang paling banyak, Lombok Utara, Lombok Tengah, kemudian Lombok Timur, ada yang dari Bima, ada yang dari Sumbawa, dan alhamdulillah ada yang dari Samarinda juga ya, yang mendaftar di pondok kita ini. Mudah-mudahan semua bisa betah tinggal di pondok pesantren ini. Kemudian yang kedua yang kami sampaikan bahwasanya karena kondisi yang kita sama-sama maklumi, yaitu wabah COVID-19 ini, jadi dengan banyaknya santri-santriwati yang mendaftar ini, kita bagi menjadi dua acara. Ada serah terima santri baru, ada serah terima santriwati baru. Yang dalam keadaan normal itu semua disatukan, digabung jadi satu. Tapi mohon dimaklumi karena pandemi ini, jadi jumlah yang mengantar juga kita batasi ya, Bapak Ibu Wali. Kemudian
pengantarannya juga kemarin ada yang dari Narmada Lingsar lebih dulu mendatangkan anak barang-barangnya, kemudian yang dari luar tentu hari ini didatangkan sekaligus sama barang-barangnya. Ya, terakhir kami ucapkan mohon maaf kepada seluruh aulia utulab, para wali. Mungkin dalam tata cara kami menyambut Bapak Ibu dari pendaftaran sampai saat acara ini selesai nanti, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada kesalahan. Kemudian kami juga ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kerendahan hati Bapak Ibu untuk hadir di tempat ini. Kemudian terakhir, acara Popspop orientasinya nanti akan berlangsung selama 3 hari, sehingga selama hari itu tidak diperkenankan untuk seluruh wali menjenguk anaknya, dan bila perlu sampai beberapa bulan kemudian untuk tidak menjenguk anaknya karena kondisi kita yang saat ini, ya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Allahumma muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara keempat, sambutan pengurus Yayasan Pondok Pesantren Hikmatus Syarif Nahdlatul Watan Diniyah Islamiyah Salut, yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Al-Ustaz Haji Ma'mun Ibrahim SH MSI. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi ini calon-calon santri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansur wahfazna ta'atan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Yang kami hormati pengurus yayasan bersama teman-teman yang lain, para kepala madrasah baik MA Putri, MTS Putra, MTS Putri yang kami hormati, para asatizah yang kami hormati pula, dan khusus bapak-bapak para wali santri sebagai tamu undangan, khusus lagi ananda, para santri calon, ya, santri Pondok Pesantren Hikmatus Syarif yang sebentar lagi akan dikukuhkan menjadi santri Hikmatus Syarif Nahdlatul Watan Diniyah Islamiyah. Pertama-tama marilah kita bersama-sama memanjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi hari yang penuh berbahagia ini kita tetap dalam keadaan sehat walafiat, sehingga acara serah terima santri
Pondok Pesantren Hikmatus Syarif Nahdlatul Watan Diniyah Islamnya yang sudah diagendakan dari jauh sebelumnya. Pada hari Rabu ini bapak-bapak para wali santri dapat hadir ya untuk menyerahkan putranya. Mudah-mudahan apa yang kita hajatkan bersama dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya selawat serta salam kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, kepada kita yang hadir di tempat ini. Mudah-mudahan kita diberikan syafaat oleh beliau nanti di akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu para wali santri yang berbahagia, alhamdulillah wa syukurillah, pada pagi hari ini Bapak Ibu wali santri bersama keluarga ya sudah ditentukan, yang mengantar hanya diberikan batasan hanya 2 orang ya. Tujuan kita tidak ada lain, bagaimana untuk keamanan ya, ketentraman putra putri dari Bapak Ibu. Karena apa kita berikan batasan ya? Perlu sudawikan sekarang kondisi dunia ya, yang COVID-19 yang kita saksikan di mana-mana tiap hari. Orang banyak yang meninggal, banyak yang kena. Untuk itu kami sangat mengharapkan kepada kita semua, bil khusus ibu-ibu ini dari jauh ya, dari luar Hikmatus Syarif, bahkan dari Lombok Timur, Lombok Tengah, laporan panitia tadi. Tentu di sini kita saling menjaga ya. Mudah-mudahan apa yang kita tidak inginkan itu dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tetap 3M ya, 5M mungkin ya. Masker jangan dibuka ya. Walaupun anak-anak kita masih di rumah dia bersih, tidak ada apa-apa, tetapi kita saling jaga. Ini harus diperhatikan. Kami pun juga akan memberikan batasan kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang yang berhubungan langsung dengan putra putrinya. Kalau sudah diterima, tentu di sini sudah tidak bisa semaunya bapak-bapak, ibu-ibu ya, untuk berkomunikasi dengan putra putrinya. Tujuan kita tidak ada lain, supaya lebih aman, tenang, nyaman dan seterusnya. Dan ini juga sudah diatur panitia. Kenapa tidak dicampur dengan santri-santriwatinya? Melihat kondisi juga ya, tempat kita juga cukup sempit ini, tidak mungkin digabung. Bahkan putrinya hampir 2 kali lipat banyaknya daripada santri. Untuk dimaklumi, tujuannya tidak ada lain. Bapak Ibu para wali santri yang berbahagia ya, jadi Pondok Pesantren Hikmatus Syarif sejak pertama sampai saat ini tetap tradisi yang sudah dilaksanakan, yang sudah diletak oleh almarhum dulu ya, tetap pada saat santriwati baru itu diserah dulu untuk mengambil barokah ya, diserah dulu ke pondok pesantren. Setelah diserah baru kita mulai apa tujuan dan seterusnya ya. Pada hari ini pas sudah bapak para wali santri yang santri tok pada saat ini diserahkan ke pondok pesantren, nanti akan ada ijab kabul ya. Ijab kabul maksudnya tadi disampaikan kaitannya dengan hari korbannya, bapak akan mengorbankan sekalian kasih sayangnya sementara untuk kita didik dan kita bina di tempat ini. Bukan hari raya korban, bukan hanya kita nyembelih kambing sapi, enggak. Belungguh merelakan kecintaannya sementara untuk menuntut ilmu putra putrinya, itu termasuk korban yang positif. Karena bagaimanapun juga anak-anak itu adalah aset ya, aset kita di akhirat. Modal besar bagi kita, modal besar bagi ibu bapak-bapak. Tidak ada artinya harta yang bergelimang kalau anak kita tidak terurus, tidak terdidik. Untuk itu kami sangat mengharapkan, insya Allah disebutkan tadi jumlahnya 70 sekian. Mudah-mudahan anak kita semuanya ini dapat barakah oleh Allah Subhanahu wa taala, karena hari Rabu ini hari yang sudah diletak ya dari Al-Maghfurah pertama dulu. Hari Rabu itu hari yang sudah spesial untuk
mengantarkan untuk memulai pendidikan putra-putri kita khususnya di Hikmatus Syarif. Ya, jadi pada kesempatan ini juga nanti ada panitia khusus ya untuk menangani santri dan santriwati. Bagaimana kesehariannya semuanya sudah akan di briefing, akan diberikan petunjuk arahan nanti selama beberapa hari apa yang harus dikerjakan. Begitu diterima di sini, tentu dia sini harus kenal dulu, kenal lingkungannya, kenal tempat tidurnya, kenal di mana masjid, pokoknya semua selama sekian hari itu dia akan memperkenalkan tempat tinggal untuk sekian tahun yang akan datang. Untuk itu Bapak Ibu tidak diperkenankan lagi untuk menjogoknya terus kembali sebelum waktu yang telah ditentukan. Nanti ada nomor kontak panitianya. Kalau ada hal-hal yang masih ketinggalan atau yang perlu dikomunikasikan, bisa berhubungan dengan panitia nanti. Nah, untuk itu sekali lagi kami mohon kepada seluruh para asatidzah baik sanawiyah maupun aliyah putra putri, kita bersama-sama ini untuk menerima putra putri Bapak ya, untuk kita didik bersama-sama di tempat ini. Dan kebetulan ini para asatiz ini rata-rata alumni Hikmatus Syarif Nahdlatul Ulama Diniyah Islamiyah. Kami beberapa orang ini yang seniornya ini dengan kepala MTS ya, Ustaz Umaidi. Yang lain ini adalah alumni ya Hikmatus Syarif yang macam-macam sudah. Ada yang sudah ke Yaman, ada yang sudah di Jawa dan seterusnya. Dan kemarin juga yang akan berangkat ke Mesir ada 6 orang, insyaallah, mudah-mudahan ya. Kita doakan jika nanti dia akan cepat kembali untuk bersama-sama memajukan pondok pesantren kita Hikmatus Syarif Nahdlatul Watan Diniyah Islamiyah. Kata-kata sambutan dari yayasan kami tidak berpanjang kalam karena mengingat waktu juga ini sudah agak siang ya. Ya, untuk itu kurang lebihnya mohon maaf, nanti kita akan berbicara panjang lebar terkait dengan apa-apa yang harus dilaksanakan selama di pondok pesantren Hikmatus Syarif. Demikian untuk diindahkan. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara kelima, serah terima dan pembacaan ikrar serah terima dari wali santri kepada pengurus pondok pesantren Hikmatus Syarif Nahdlatul Ulama Diniyah Islamiyah Salut. Keluarga besar pondok pesantren Hikmatus Syarif Nahdlatul Ulama Diniyah Islamiyah Salut diwakili oleh Ustadz Muhammad Faharuddin Alawi MA. Wali santri diwakili oleh Bapak Ahmad Zakir SH. Baca dulu sama-sama, longo duluan baru Ustaz Fahrul, setelah selesai baru tanda tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengharapkan ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya Ahmad Zakir SH mewakili seluruh wali santri atau santriwati baru Pondok Pesantren Hikmatus Syarif NWDI Salut tahun pelajaran 2021 sampai 2022 sebanyak 253 orang. Dengan ikhlas menyerahkan anak-anak kami kepada keluarga besar Pondok Pesantren Hikmatus Syarif NWDI Salut untuk dibina, dididik dan dibimbing dengan harapan semoga tertanam di hati mereka keimanan dan ketakwaan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan ilmu yang barokah dan bermanfaat bagi keluarga, masyarakat, agama, nusa dan bangsa. Amin ya rabbal alamin. Demikian ikrar penyerahan santri baru ini saya sampaikan, semoga bisa digunakan sebagaimana mestinya.
Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu wali santri yang berbahagia, dengan mengharapkan ridha Allah dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, saya Muhammad Fahrudin Alawi MA selaku pengurus Yayasan Pondok Pesantren Hikmatus Syarif NWDI Salut, dengan ini mewakili seluruh keluarga besar Pondok Pesantren Hikmatus Syarif NWDI Salut dengan sukarela menerima peserta didik baru tahun pelajaran 2021-2022 sebanyak 253 orang untuk dibina, dididik, dan dibimbing, dengan harapan semoga tertanam di hati mereka keimanan dan ketakwaan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ilmu yang barokah dan bermanfaat bagi keluarga, masyarakat, agama, nusa, dan bangsa. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Demikian ikrar penerimaan santri baru ini saya sampaikan. Semoga mendapatkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga bisa digunakan sebagaimana mestinya. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salut 21 Juli 2021 masih bertepatan dengan 11 Zulhijjah 442 Hijriah. Saya atas nama Ketua Yayasan Pondok Pesantren Hikmatus Syarif NWDI Salut tertanda Muhammad Fahrudin Alawi MA. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berdiri aja. Yayasan berlangsungnya. Acara ke-6 Tausiah yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Al-Ustaz Humaydi Ramli, Kiha SPDI. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lengkap telu kali ini kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrijan ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam
وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن الدينية الإسلامية بحق محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد. Pertama-tama puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan taufik, hidayah, inayahnya, sehingga pada tanggal 11 Zulhijjah termasuk Yaumut Tasyrik, kita keluarga besar Pondok Pesantren Hikmatus Syarif Nahdlatul Watan Diniyah Islamiyah Salut bermuajahah, bersilaturahmi, bertemu, menyerahkan anak pelungguh semua ke pihak yayasan. Mudah-mudahan acara pertemuan ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anak kita nanti akan mendapatkan ilmu yang barokah, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang membawa kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salat serta salam ditujukan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua menjadi umatnya yang setia melaksanakan ajaran-ajarannya, dan akhirnya kita akan mendapatkan ridha beliau lewat syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kami sampaikan kepada seluruh jajaran yayasan Pondok Pesantren Hikmatus Syarif, seluruh keluarga besar Pondok Pesantren Hikmatus Syarif, dari santrinya, asatiznya, ustazatnya, dari yayasan yang hadir mengambil tabarukan menyambut kedatangan anak-anak kita yang diserah hari Rebu, hari yang sangat fenomenal bagi penuntut ilmu, menurut taklim muta'alim yang sering diamalkan oleh pendiri Pondok Pesantren Hikmatus Syarif. Setiap tahun penerimaan siswa baru, apapun kondisi dan situasinya, almarhum Bapak Tuan Guru Haji Muhammad Zahid Syarif selalu memberikan contoh, selalu memberikan amanat pada kita semua, khususnya di pondok pesantren ini, untuk mengawali penerimaan siswa barunya harus pada hari Rabu. Kenapa? Ternyata setelah kita melihat sejarah peristiwa yang terjadi di hari Rabu, musuh-musuh agama, musuh-musuh kebenaran, musuh-musuh ilmu, semuanya hancur dileburkan pada hari Rabu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan dasar itulah para hadirin sekalian, di tengah-tengah COVID-19 ini, para hadirin diatur oleh pondok pesantren sedemikian rupa agar penerimaan ini tidak terlalu banyak. Maka penerimaan ini sangat sederhana. Bapak-bapak dan para hadirin sekalian yang dirahmati Allah, yang ditugaskan oleh pembawa acara
untuk menyampaikan kalimat tausiah yang berhubungan dengan penyerahan dan penerimaan santri-santri baru tahun ajaran 2021-2022 yang sebetulnya panitia sudah menyiapkan dan mengundang beberapa tuan guru yang sudah menyediakan diri kesiapan hadir di tengah-tengah kita. Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Muhsan Yunus belum bersedia hadir, tapi tadi pagi memberikan informasi balik. Tadi jam 12 malam dilarikan ke rumah sakit untuk menerima perawatan dari medis karena kurang sehat. Akhirnya beliau dengan izin hari ini beliau tidak bisa hadir dan menitip salam lewat tiang dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang tidak habis usaha tadi pagi yang langsung hubungi Bapak Tuan Guru Dr. Said Ghazali. Beliau sedang sibuk mengisi pengajian di Islamic Center tadi pagi. Karena mendadaknya dan ada acara yang lebih penting dari acara dan sudah beliau iakan lebih awal, terpaksa beliau juga sangat tidak bisa hadir dalam acara ini. Mudah-mudahan di penerimaan kedua nanti salah satu dari tuan guru kita bisa hadir untuk memberikan tausiah di dalam penerimaan ini. Disepakati alhamdulillah oleh pembawa acara dan ketua yayasan tadi untuk mengisi kekosongan 10 menit diizinkan, atau kalau tidak diizinkan 10 menit mana-mana 5 menit untuk mengisi tausiah ini. Daripada tidak ada rotan, tidak ada akar pandan pun bisa kita pakai. Sebetulnya banyak para asatiz, para ustazat kita yang lebih mampu untuk memberikan tausiah ini, tapi karena memang saya termasuk bersama Ustadz Adi Ma'mun yang lebih awal membina, mengiring Bapak Tuan Guru di tempat ini, dan tidak asing dari bapak-bapak dan ibu para hadirin sekalian. Kalau saya ke belakang banyak yang saya kenal, banyak yang saya kenal nama dan sering jumpa. Akhirnya tiang didaulat untuk mengisi tausiah ini. Maaf agak batuk sedikit. Di kesempatan kali ini saya teringat sebuah ayat Al-Quranul Karim yang terdapat di dalam surat An-Nahl ayatnya 78. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Minum sedikit. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Qur'annya? Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Satu aja ayat ini untuk jadi tausiah yang terkait dengan para wali dan anak-anak kami yang akan masuk belajar tahun 2021-2022 ini. Allah menceritakan, dan cerita itu menjadi fakta, bahwa kita semua ini lahir dari kandungan ibu kita. Tidak ada yang tidak lahir dari kandungan ibu kita.
Ada yang menjadi Nabi Isa di sini? Tidak ada. Dia dilahirkan dari kandungan ibunya, tapi bapak tidak punya. Ada yang jadi Nabi Adam di sini? Saya rasa tidak ada. Hanya dia yang tidak dilahirkan dari ummahat, min butuni ummahatiku. Sedangkan kalau kita diinformasikan oleh Allah lahir dari kandungan ibu kita yang banyak sekali prosesnya. Anak-anak kita sekarang gagah semua, pakaian putih, tapi jangan lupa kita datang dari kandungan ibu kita semua. Allah mengingatkan itu pertama. Kemudian yang kedua, la ta'lamuna syai'an. Ketika kita lahir dari ibu bapak kita, dari kandungan ibu kita, la ta'lamuna syai'an. Dik narak penau tes kedik-kedik. Dik narak tahu tes kedik-kedik. Kalau ayat ini kita letakkan dengan kedatangan kita untuk menyerahkan anak kita, bahwa yang akan kita cari itu adalah sesuatu hal yang tidak pernah kita tahu, bahwa Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa la ta'lamuna syai'an, tidak kamu tahu sesuatu. Syai'an di sini nakirah, harta ndik tahu, kudik beli ndik tahu, rasan makanan ndik tahu, semuanya syai'an nakirah semuanya. Tidak ada yang tahu para hadirin sekalian. Jadi ini kaitannya dengan ilmu. Kemudian karena fitrah kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang sedikit pun ilmu pengetahuan. Tahta nabi-nabi tidak ada yang dia tahu sebelum ada proses-prosesnya ini. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan informasi pada kita ada 3 modal untuk dapat mengetahui sesuatu. Sesuatu niki al-ilmu. Apa 3 hal itu? Yang pertama adalah wa ja'ala lakumus sam'a. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pendengaran. Adik-adik semua akan mendengar nanti di tempat ini. Banyak guru-guru akan memberikan materi-materi agama, materi-materi pelajaran umum, materi-materi tentang akhlak, didengar semuanya. Modal kalian membawa datang di pondok pesantren ini, pertama Allah berikan kita modal as-sam'a, manfaatkan dengan sebaik-baiknya di tempat ini anak-anakku semua. Mendengar tata tertibnya, nanti ada tata tertibnya. Kalau di rumah mungkin tata tertibnya tidak sepadat tata tertib di pondok. Kalau di rumah mungkin sering mendengar HP, mendengar radio, mendengar apapun. Kalau di sini sudah diatur hal-hal yang perlu didengar. Azan kalau sudah dibunyikan didengar, datang di musalla, datang di masjid. Jam 4 dibangunkan, bangun kalian semua. Modal kalian Allah berikan kepada kita adalah as-sam'a, pendengaran. Manfaatkan itu semua nanti. Kemudian yang kedua wal absar, penglihatan. Modal luar biasa penglihatan. Apabila penglihatan mata yang Allah berikan kepada kita, pada adik-adik semua selama di pondok pesantren ini, ada rencananya 3 tahun di Sanawiyah, ada rencananya dilanjutkan menjadi 6 tahun di Aliyah. Kalau di Sanawiyah kitab-kitab kecil yang diajarkan, Jurumiyah harus dihafal, Amsilatul Jadidah harus dihafal, kemudian hadis arba'in harus dihafal. Malah saya lihat itu banyak yang sudah hafal Riyadus Shalihin, nahunya banyak. Kamu lihat itu semuanya. Kamu harus pandai-pandai melihat teman-teman yang sudah mampu, karena penglihatan itu modal diberi oleh Allah Subhanahu wa taala.
Lalu yang ketiga, modal diberi oleh Allah kepada kita sebagai umat manusia adalah wal afidah. Kata ulama, al afidah itu ada yang mengatakan hati, karena hati semuanya adalah di hati. Kalau baik hati maka seluruh anggota tubuh ini akan menjadi baik. Imam Al-Ghazali mengatakan hati itu diibaratkan seperti jenderal, seperti pangat, bisa memerintahkan siapa saja. Kalau baik hatinya, insya Allah tangannya akan baik, matanya akan baik. Ini yang pertama, hati. Makanya di dalam menuntut ilmu, Imam Nawawi atau Imam Asy-Syafi'i rahimahumullah tentang niat ini sangat-sangat penting dan diletakkan menjadi kunci dari segala macam ibadah. Dia masuk semua ranah ibadah termasuk menuntut ilmu. Bapak-bapak yang menyerahkan hari ini, ibu-ibu yang menyerahkan hari ini, diharapkan punya hati ketulusan untuk dengan niat apa? Dengan niat lillahi ta'ala. Tidak usah niat-niatnya karena dunia, tidak usah. Dunia itu namanya dunia kan sederhana, dana rendah dibawa naik, tahu nah dunia. Tetapi niatnya adalah lillahi ta'ala. Niat bapak dan ibu sangat-sangat menentukan atas keberhasilan dari anak-anak kita. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita modal hati, niat ini, niat. Innamal a'malu binniyat. Hanya saja, kalau kita mazhab Syafi'i, hanya saja tidak sah amal ibadah menuntut ilmu itu kecuali dengan meletakkan niat. Kalau imam yang lain mungkin agak ringan sedikit. Imam Abu Hanifah mengatakan afdalnya niat, afdalnya pekerjaan itu harus dengan niat. Berarti ada pahalanya tapi tidak besar pahalanya. Tapi kalau Imam Syafi'i, sahnya pekerjaan kita menuntut ilmu itu baru berpahala, baru mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala apabila hadir di situ niat. Kapan bapak-bapak, ibu-ibu berniat? Kalau menuntut ilmu di awal tahun boleh menuntut ilmu, di situ berniat. Kalau anak-anak kami setiap hari berniat menuntut ilmu. Ketika berangkat nanti dari asrama ke madrasah berniat. Ketika Anda ada pengajian tuan guru kita nanti di masjid, kita jadwalkan 7 tuan guru tiap minggu datang, berniat di situ. Karena niat itu diletakkan oleh imam kita, oleh Maulana Syekh. Dalam hizibnya disebutkan di situ, fa innamal a'malu binniyat. Karena kehadiran bapak dan ibu saudara sekalian tempat ini, mulai pasang niat. Kalau belum berniat, apa jadi niatnya? Mendapatkan redha Allah Subhanahu wa ta'ala. Lamun tuah mau redha Allah Subhanahu wa ta'ala, kanak niki akan jadi bagus. Bagus sudah, ndik telalah lalu jadi guru, ndik telalah lalu jadi dengan toa. Insyaallah dengan niat yang insyaallah itulah. Karena saya tadi ingat kata tuan guru dulu, dia tidak terlalu banyak cita-citanya untuk membangun pondok ini, tidak terlalu banyak cita-citanya. Tidak harus menjadi ulama, tidak harus menjadi kiai, tidak. Dia tahu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga ada satu istilah yang sering tidak diakui oleh orang tetapi ternyata itu menjadi sebuah pengakuan keilmuan. Apa kata beliau yang saya sering ikuti, itulah keterampilan yang harus ditanamkan sama anak-anak kita. Itu bukan keterampilan skill ini enggak. Tapi beliau berpendapat keterampilannya apa? Mengetahui halal dan haram. Wah di tengah marak nikah le
penyampaian-penyampaian lain saya jarang mendengarnya, hanya beliau yang menyampaikan itu. Dan beliau mempertahankan di dalam mendidik anak-anak kita di tempat ini. Alhamdulillah hasilnya bagus. Anak-anak kita yang sudah tamat dapat kita informasi bahwa ternyata dia mendapatkan pekerjaan yang tak pernah dicita-citakan. Ada jadi dosen, ada jadi guru besar, ada pokoknya banyak. Di mana dan mudah-mudahan di narak cerita ia jadi maling di nara. Jadi ahli politik ada, jadi saudagar ada, jadi ustadz, jadi tuang guru. Malah yang hadir ini banyak dari tuang guru alumni. Alhamdulillah. Kenapa? Niat gurunya bagus, niat orang tuanya bagus, niat orang yang belajar juga bagus. Mudah-mudahan para hadirin sekalian, inilah yang perlu kita garis bawahi. Karena yang namanya ilmu itu bukan materi. Kalau materi, kita punya uang, bisa kita kembangkan menjadi 1 juta, 2 juta, 3 juta, sampai miliaran. Terus kita balik manfaatkan 1 juta, 2 juta, miliaran ini, kita berikan orang berkurang. Sedangkan ilmu yang kita cari ini adalah ilmu yang agak liah. Di dalam Ta'limul Muta'alim disebutkan ya, sering disampaikan oleh pembina-pembina nanti ya, ilmu yang kita cari itu bukan ilmu laduni, tapi ilmu muktasab, ilmu yang membutuhkan usaha sekuat tenaga, usaha yang betul-betul usaha. Berdoanya harus seimbang, rajinnya harus seimbang, sehingga dalam ta'lim disebut ada 6 komponen yang harus dipenuhi, baik oleh santrinya maupun oleh orang tuanya. Yang pertama, kesabaran. Anak-anak harus sabar 3 tahun, harus sabar 6 tahun. Bapak-bapak juga harus sabar 6 tahun, harus sabar 3 tahun. Kemudian panjang waktunya, 3 tahun, 6 tahun. Orang-orang yang berhasil tidak ada ceritanya hanya 1 tahun belajar lalu jadi alim, tidak ada. Tidak ada. Maulana Syekh 12 tahun. Dia rajin luar biasa. Malam jam 1 sudah bangun sampai subuh. Itu belajarnya Maulana Syekh, berhasil. Dia temukan bertemu dengan teman-temannya yang sudah hebat-hebat. Beliau belum bisa baca kitab kuning, tapi dengan rajin sungguh luar biasa, alhamdulillah bisa melewati itu semua. Adik-adik itu semua punya niat yang bagus, punya semangat yang bagus. Ilmu yang kita cari itu ilmu yang agak liah, ilmu yang membutuhkan kesabaran, ilmu yang membutuhkan waktu panjang. Lalu yang ketiga, ilmu yang dicari di sini ilmu yang membutuhkan harta. Ada uang SPP-nya, ada uang apa namanya juga ya, uang kitabnya ada, uang pembinaannya ada, uang belanjanya ada. Banyak sekali. Memang itulah ilmu. Ya, makanya ilmu yang kita cari itu ilmu muktasab, ilmu yang membutuhkan kesungguhan luar biasa. Oleh karenanya adik-adik semua, tepatlah pilihan adik-adik semua di Hikmatus Syarif. Karena gurunya punya guru yang semangat luar biasa, yang dididik oleh bapak tuan guru, yang tidak kenal hujan, tidak kenal panas, tidak kenal apa saja. Yang penting lillahi ta'ala berjuang. Adik-adik semua juga bagus, alhamdulillah. Dengannya yang tadi bagus, insya Allah saya yakin itu saat. Makanya Imam Sayyidina Ali mengatakan ilmu itu adalah ibaratnya cahaya, ya, akan nempel ilmu itu kepada orang yang punya cahaya. Hadirkanlah cahaya di dalam diri kita dengan niat. Karena Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam ayat yang tadi, wa ja'ala lakum al-afidah. Ini pendapat ulama yang pertama. Yang kedua, ada yang mengatakan al-afidah itu adalah otak. Otak yang mikir adalah otak. Bayangkan adik-adik semua, ndak kayak SD, ndak kayak MI. Lamulik sanawiyah 24 mata pelajaran, bayangkan.
hampir mengalahkan universitas sudah. Otak sida pada anak-anak kita ini punya otak tidak lebih dari 1,3 kilo. Wah dukur otak anak dah bapak-bapak dan ibu. Di dua ukur deh. Beratan otak sampi, otak sampi ada 6 kilo, 5 kilo ada. Iya. Tetapi otak anak-anak kita ini hanya seberat 1,3. Coba dihitung. Ilmuwan sudah menemukan itu. Di yang kecil otaknya ini ditaruh kemampuan. Kemampuan apa yang diberikan? Miliaran kemampuan yang diberikan oleh Allah. Kemampuan miliaran di otak anak-anak itulah yang akan dihidupkan di hikmatus syarif lewat bimbingan ustazahnya, bimbingan doa dan lain sebagainya. Insya Allah potensi-potensi yang hebat itu akan keluar nanti, tunggu 3 tahun, 6 tahun. Dendek dibejat ngeluh jemaah deh baru narak setahun. Terus gara-gara kufiah hilang, topinya hilang, diambil sama temannya. Oh ngeluh orang tuanya. Wah ndak usah mondok di sana, pindahkan aja tempat yang lain. Jangan begitu, sabar. Siara luwe kanak niki harak doa. Sandal kadang-kadang ya, baju akan hilang. Itulah anggap menjadi fenomena di pondok pesantren. Tapi insya Allah, alhamdulillah di hikmatus syarif ini fasilitas sudah kita siapkan. Saya ipin pegawaian sudah kita siapkan CCTV di masing-masing asrama. Mudah-mudahan ini kan bisa mengurangi angka-angka kesalahan-kesalahan yang tidak diinginkan oleh orang tua. Para hadirin sekalian, katanya ulama al-aqidah itu adalah pikiran kita, akal kita. Semakin lama orang hidup semakin kuat akalnya. Oleh karenanya akal itulah yang akan kita hidupkan di pondok pesantren Hikmatus Syarif ini. Kemudian yang ketiga, makna aqidah menurut ulama selain tadi hati, kemudian pikiran, pikiran ada akal. Akal inilah menjadi modal para hadirin sekalian. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajatnya manusia di atas derajat malaikat? Karena punya modal. Apa modalnya? Akal, para hadirin sekalian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat setinggi-tingginya. Malah waktu Isra Mi'rajnya sampai di Sidratul Muntaha, Jibril tersetop di situ. Tidak boleh masuk di Baitul Ma'mur, menunjukkan bahwa Jibril berada di bawah. Kenapa? Ternyata akal ini luar biasa yang diberi Allah kepada kita. Coba bahasa Al-Quran dalam akal ini jarang menggunakan kalimat isim, para hadirin sekalian. Kemudian ada yang hadir para asad di belakang itu sudah membaca. Jarang yang menggunakan kata-kata isim, tapi banyak menggunakan kata-kata fi'il. Nah, fi'il itu nanti akan dipelajari di pondok pesantren. Tujuannya di sanawiyah nanti itu memperkenalkan kawaid-kawaid sederhana, jurumiyahnya, amsilatul jadihnya, sehingga nanti di alih akan bisa dikembangkan. Paling kurang tahu baca kitab Syarah Dahlan, tahu baca kitab Fathul Qorib, tahu baca kitab kitab Ustaz Rawina, Taklimul Muta'allim selama 3 tahun. Nanti di aliyahnya dikembangkan. Sudah mulai tafsirnya, sudah mulai banyak pengembangannya. Inilah yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini. Dalam ayat ini, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa jalalakum sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Pada akhirnya nanti anak-anak kita ini menjadi kebahagiaan orang tua kita, kebahagiaan masyarakat kita, dan akan melanjutkan pejuang-pejuang dari agama kita maupun organisasi kita. Inilah yang bisa saya sampaikan dengan niat yang ikhlas, Bapak dan Ibu. Itu modal utama sehingga keberhasilan
keberhasilannya nanti akan kita raih di tempat ini dengan niat apa yang sudah diniatkan tadi. Kurang lebih mohon maaf. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut ke acara terakhir, kita dengarkan beberapa informasi dari panitia PPDB yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Al-Ustaz Imam Tarmizi Haris. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan atas nama panitia terkait dengan keberadaan anak-anak kita di Hikmatus Syarif ini. Pertama, tidak boleh ada santri yang diberikan membawa HP, ya. Nah, jadi nanti kalau kebetulan ada yang sudah diberikan HP, silahkan bapak ibu ambil, dibawa pulang. Atau cara lainnya adalah dititipkan kepada pembina. Nah, tapi lebih baik dibawa pulang, ya. Nah, kalau bapak ibu ada kebutuhan dengan anak-anak kita, bisa menghubungi nomor kami sebagai pembina. Bapak ibu mungkin bisa tulis, ya. Yang pertama 085 237 076 663. Nah, ini sudah ada nomor ini di dalam grup wali, okay? Nah, kemudian untuk selanjutnya nanti setelah tanggal 1 Agustus santri-santri akan kita pindahkan ke asrama tetapnya. Nah, adapun di sini hanya sampai tanggal 30, itu bapak ibu bisa menghubungi nomor yang tadi, tiang sendiri, ya. Nah, kemudian nanti mulai dari tanggal 1 Agustus dan seterusnya, bapak ibu akan tetap komunikasi dengan pembina mukim di sana. Bisa kami sebutkan nomornya, dan ini tidak masuk di grup, okay? 087 863 684 754. Nah, ini pembina untuk madrasah sanawiyah nanti di bawah. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, masalah penjengukan. Ini banyak yang bertanya, Pak Ustadz boleh enggak kita jenguk dan seterusnya. Nah, jadi perlu kami sampaikan, pertama, pada masa orientasi ini sebisa mungkin bapak ibu jangan bertemu dulu, karena pengalaman kita dari sebelum-sebelumnya, wah mulai isah lagu dengan doa dateng, nangis mele milule, bahkan kabur. Nah, usahakan, ya, selama masa orientasi niki, kalau Bapak Tuan Guru mengajarkan selama 40 hari, misalnya, selama 40 hari sebisa mungkin ditahan kerinduan kita kepada anak-anak kita, ya. Nah, kalau ada kebutuhan dan sebagainya bisa menghubungi nomor yang tadi. Nah, itu dalam masa orientasi. Adapun nanti setelah masa orientasi, jadwal Bapak Ibu untuk penjengukan ke asrama itu setiap hari Jumat mulai jam 7 sampai jam 5 sore. Nah, niki yang kedua yang kami sampaikan. Kemudian yang ketiga, ini kami mohon maaf karena ruangan kita terbatas niki nggih. Jadi bagi Bapak Ibu yang kebetulan putra kita membawa lemari yang besar niki, nanti kalau bisa diganti niki nggih, yang kebetulan bawa dari rumah, kalau bisa diganti karena keterbatasan ruangan yang kita miliki. Ini kita sudah atur ruang 126, ruang 226, kemudian ruang 3 ini 28. Nah, cuma nanti ada beberapa yang bawa lemari besar. Nah, itu yang menyebabkan agak sempit begitu. Nah, nanti dengan segala hormat kami minta kalau bisa diganti nggih. Tapi untuk sementara bisa dibiarkan dulu. Sementara lemari yang kami maksud ada, atau bisa langsung menghubungi kami untuk mengambil lemari di pondok dengan seharga Rp600.000. Kemudian selanjutnya hari ini, karena ini hari terakhir Bapak Ibu akan berjumpa dengan putra-putra kita, maka kami atas nama panitia menyampaikan waktu untuk Bapak Ibu bisa bercengkrama dengan putra-putra kita sampai sholat zuhur.
Karena setelah sholat zuhur kita akan sholat berjamaah, kemudian pengecekan, dan mulai kegiatan-kegiatan di asrama itu akan diperkenalkan kepada adik-adik kita. Nah, jadi kami mohon kerjasama dari Bapak dan Ibu sekalian. Ini nanti begitu waktu zuhur, kami mohon kerelaan, keikhlasan daripada Bapak Ibu untuk sama-sama kita ikhlaskan, lepas serah total adik-adik kita, putra-putra kita di Hikmatus Syarif ini. Mungkin hanya itu informasi dari panitia yang kami sampaikan. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara terakhir. Oh, nggih. Nggih, yang ulang lagi. Nomor niki. Atas nama tiang sendiri Haris 085 237 076 663. Jadi baik sanawiyah atau aliyah, selama dia berada di atas, apapun keperluannya bisa menghubungi nomor niki, nggih. Nah, untuk selanjutnya nanti nomor yang tadi itu dari tanggal 1 dan seterusnya itu untuk aliyah. Jadi wali-wali yang aliyah bisa menghubungi nomor yang tadi, okay? Mulai dari tanggal 1, tapi untuk dari sekarang sampai tanggal 30 bisa tetap menghubungi yang tadi. Nah, kemudian mulai dari tanggal 1 dan seterusnya nanti khusus untuk yang sanawiyah bisa menghubungi nomor Ustadz Rizwan, ya, Ustadz Rizwan Ansori sebagai pembina mukim 24 jam. 087 863 684 754. Yang nomor 2, yang kedua nih, 087 863 684 754. Dan untuk komunikasi nanti Bapak Ibu bisa memanfaatkan pertama grup yang kita punya, ya, grup wali yang sudah kita buat. Yang kedua, aktivitas adik-adik kita ini bisa Bapak Ibu pantau melalui halaman Facebook Hikmatus Syarif Media Online. Nah, itu namanya. Jadi semua kegiatannya nanti akan kami siarkan langsung dari halaman Facebook Hikmatus Syarif Media Online namanya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara terakhir doa yang dalam hal ini akan dipimpin oleh Al-Ustaz Turmuzi. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u wa qalbin la yahsa'u wa nafsin la tasba'u wa ainin la tadma'u wa amalin la yurfa'u wa du'ain la yustajabu lahu ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wa salamata min kulli ismin wal ghanimata min kulli birrin wal fawza bil jannati wa najata minan nar. Allahumma inna na'udzubika min juhdil bala wa darkis soqa wa su'il qada wa samatatil a'da. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma barik lana bi asma'ina wa absarina wa quwwatina wa qulubina wa azwajina wa dzurriyyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allahumma jal awwala hadzal yaumi salaha
wa awsatahu najaha wa akhirahu falaha ya rabbal alamin. Hadza du'auna kama amartana fastajib lana kama wa'adtana innaka la tukhliful mi'ad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berakhirnya doa tadi, berakhir pula acara kita pada pagi hari ini. Marilah kita tutup acara ini dengan melafazkan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi silahkan Bapak Ibu manfaatkan kesempatan ini untuk memberikan semangat motivasi kepada adik-adik kita.